Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sobat Kairos, sepintas kita melihat dan menyaksikan bahwa orang-orang benar seolah mengalami kerugian yang terus-menerus. Justru orang-orang yang berlaku jahat yang terlihat begitu beruntung dan memperoleh segala-galanya. Sama halnya dengan orang yang setia dengan imannya, yang mengikut Kristus dengan sepenuh hati, ternyata bisa saja justru mengalami penderitaan, penghinaan, ketidakadilan, dan hal sejenis lainnya. Kondisi ini bisa membuat orang mulai mempertimbangkan ulang perilakunya yang benar dan imannya yang setia itu. Semuanya demi memperoleh keberuntungan dan kenyamanan hidup. Sobat Kairos, Rasul Petrus juga melihat kondisi ini di jemaat mula-mula. Orang Kristen seolah tidak pernah lepas dari cercaan dan penderitaan, penganiayaan, ketidakadilan, dan bahkan ancaman kematian. Namun itu tidak menyurutkan semangat dan pengharapan untuk tetap hidup dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Harus diakui memang terkadang dunia ini memperlakukan kita dengan tidak adil. Bahkan kita seolah tidak berdaya karenanya. Namun satu hal yang pasti, firman Tuhan mengajak kita untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk memenangkan hidup dari kondisi tersebut. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan semestinya bisa menghidupi buah dari pembenaran dan anugerah keselamatan yang telah kita terima itu. Kita begitu berharga di mata Tuhan dan keberhargaan itu semestinya bisa mengalahkan segala macam bentuk ketidakadilan dan penderitaan yang kita alami. Sebab kita berada dalam naungan kasih setia Tuhan. Naungan kasih setia Tuhan itu akan selalu mengawasi dan melindungi kita. Sehingga meskipun kita kehilangan dunia ini, kita tidak kehilangan jiwa. Tidak kehilangan kehidupan sejati yang dari Tuhan itu. Sobat Kairos, maka jangan pernah berhenti untuk meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak jauh dari kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Asalkan kita tetap setia dalam kebenarannya. Dan jangan pernah merasa minder atau malah cemburu dengan pencapaian hidup orang-orang jahat yang terlihat lebih menyenangkan. Sebab wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan jika pun ada orang-orang melakukan hal buruk kepada kita, percayalah sepenuhnya Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga kita. Asalkan kita yakin dan percaya sepenuhnya kepadanya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi
organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!